Ya, depan dulu, Pak. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan rekan-rekan media untuk kegiatan rilis hari ini. Di mana unit PPA Satreskrim Polres Jakarta Selatan di bawah pimpinan Kasatreskrim dari Komisaris Besar Polisi Ardian Chandra Utomo SHSK MSI berhasil melakukan pengamanan dan penahanan terhadap tersangka tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 76E junto pasal 82 ayat 1 dan 2 tentang perlindungan anak di bawah umur. Dasarnya ini sendiri adalah laporan polisi nomor 2301 yang kami terima pada tanggal 26 Juni 2025. Untuk waktu kejadiannya pada saat dilaporkan terakhir yaitu pada Senin 18 Juni 2025. Untuk TKP-nya sendiri di Jalan K di Kelurahan Kebayoran Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Untuk korban sendiri pada saat kami menerima laporan itu kami menerima ada 5 orang korban yang kami tidak bisa sebutkan namanya terkait profesi anak di bawah umur dengan rentang usia kurang lebih 10-12 tahun. Kemudian untuk tersangka sendiri yaitu adalah Ahmad Fadilah, di mana yang bersangkutan merupakan guru mengaji di lokasi tersebut. Memang mengajinya itu mengaji di rumah biasa seperti di rumah yaitu di TKP itu sendiri. Untuk yang sekitar kejadiannya yaitu telah terjadi dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh terlapor terhadap korban, yang mana pada saat korban sedang mengaji di kediaman terlapor, kejadian tersebut sudah berulang kali, jadi tidak baru sekali saja, jadi sudah berulang kali dilakukan, bahkan dengan beberapa murid pengaji lainnya. Terlapor melakukan hal tersebut dengan iming-iming memberikan uang dan mengintimidasi korban dengan cara mengancam apabila anak korban memberitahukan kepada orang lain ataupun kepada orang tua korban. Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka yaitu adalah mengajak anak korban masuk ruang tamu, di mana ruang tamu ini adalah tempat memang tempat pengajian adalah di ruang tamunya. Kemudian mempersilahkan murid, jadi memang muridnya adalah laki-laki dan perempuan. Jadi yang laki-laki mengaji duluan, kemudian disuruh pulang mendahului, kemudian yang perempuan ini mengaji belakangan. Setelah itu terlapor memaksa korban untuk memegang kemaluannya dan menggerakkan sampai keluarnya air mani ke lantai. Berdasarkan pengembangan dari pelaku, memang perbuatan ini sudah berulang kali dilakukan, bahkan tidak hanya kepada 5 korban itu saja. Kami juga tidak menutup kemungkinan mungkin adanya korban lain, karena memang tentang waktu perbuatan tersebut tidak hanya pada saat kemarin saja, tapi sudah dilakukan sejak 2021 sampai terakhir Juni 2024 kemarin. Kemudian tadi sudah saya sampaikan juga terkait modus operandi, yaitu adalah intimidasi dan tipu muslihat. Barang bukti yang sudah kita amankan yaitu adalah hasil visum, kemudian sarung baju yang digunakan pelaku, kemudian pakaian yang digunakan oleh anak korban, kemudian handphone, kemudian tisu. Nah, tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik antara lain adalah menerima laporan, kemudian kita mengatakan visum, kemudian kita melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi, pemeriksaan terhadap tersangka. Kita sudah melakukan cek olah TKP juga, kita sita barang bukti, kemudian kita berkoordinasi. Alhamdulillah di sini kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, semua membantu, baik dari dinas UPT PPA DKI Jakarta, kemudian dari Dinsos juga. Kami juga melakukan permohonan untuk pendampingan terhadap anak korban dan juga nanti hasil pendampingan dan pemeriksaan hasil psikologis terhadap anak tersebut. Hari ini kami juga didampingi oleh Dinas PPAP yang diwakili oleh PLTK UPT PPA DKI Jakarta, Ibu Leni Yunensi. Mungkin nanti selanjutnya dapat disampaikan oleh beliau bagaimana hasil dari pendampingan yang sudah dilakukan oleh Dinas UPT PPA DKI Jakarta. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Rekan-rekan tadi apa yang sudah disampaikan juga oleh baik dari Kanit PPA maupun dari Ibu dari PPA DKI. Silakan mungkin rekan-rekan apabila ada yang ditanyakan tentang perkara ini, nanti mungkin akan
dijelaskan lagi atau dijawab. Silakan rekan-rekan. Bu, untuk pelaku sendiri Bu, apakah sudah memiliki istri Bu, dan yang melatar belakangi beliau melakukan perbuatan itu apa Bu? Ya, dapat saya sampaikan bahwa pelaku ini sendiri memang memiliki keluarga, sudah ada istri dan anak juga. Terkait mengapa melakukan, yang pasti jawabannya adalah khilaf ya. Cuman kalau lebih dalamnya nanti akan kita dalami lebih lanjut. Bu, kan ini dari tahun 2021 Bu, pendekatan untuk mengetahui perkara ini bagaimana awalnya Bu? Kita melakukan pendalaman lebih lanjut tentunya, baik tidak hanya kepada pelaku dan juga pada anak-anak. Jadi memang saat ini belum bisa kita jangkau secara keseluruhan terhadap keseluruhan anak korban. Kita juga belum pasti bisa mengetahui apakah benar 10 atau mungkin bisa lebih dari itu. Kita pelan-pelan akan menjangkau itu ya, karena memang bagaimana juga anak korban ini kan butuh waktu. Kenapa bisa lama ya, kita tidak bisa tanyakan karena namanya hasil mental dan psikologis masing-masing orang kan berbeda. Kita juga menjaga itu, menjaga privasi itu. Makanya kita memang dibantu oleh dinas juga, kita menjangkau terhadap anak korban ini secara perlahan. Bu, tadi kan sempat dijelaskan melakukan ini kan di rumahnya, di lokasinya itu beliau kan sudah berkeluarga. Nah itu gimana tuh untuk menutupi dengan dari istri atau ada anaknya melakukan itu seperti apa sih? Jadi pada saat melakukan perbuatan tersebut dilakukan tuh rata-rata pada waktu sore hari. Jadi memang anak-anak dan istrinya itu memang kebetulan tidak ada di rumah, selalu dalam kondisi rumah yang sepi. Itu sih Pak. Jadi saya tambahkan mungkin dulu, kenapa sih ini baru sekarang ya bisa diketahui, karena memang walaupun itu secara perlakuan dari tahun 2021 ya, karena memang secara psikologis anak ini awalnya memang ada pengancaman, kemudian juga dia juga mungkin merasa takut, sehingga dia tidak segera untuk melaporkan ke orang tuanya, ya sehingga sampai sekarang baru diketahui. Kan ini pun karena memang ada kecurigaan daripada orang tuanya, sehingga anak itu baru menyampaikan kepada orang tuanya, sehingga terbukalah kasus perkara ini. Kecurigaan itu dari bentuk tingkah atau apa? Memang pada waktu itu anak itu dia tidak mau lagi ngaji. Iya, dia nggak mau ngaji. Terus orang tuanya kan merasa curiga, kenapa nggak mau ngaji, gitu kan? Ya karena memang orang tuanya berharap anaknya pengen dapat ilmu, sehingga dia memaksa anaknya untuk terus mengaji. Tapi karena anaknya merasa trauma ya, sehingga dia akhirnya menceritakan ya dengan orang tuanya. Disitulah orang tuanya baru tahu kalau itu ada perlakuan yang tidak baik. Inilah berlanjut dengan sekarang di proses. Kalau ancamannya yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban apa sih bentuknya? Maksudnya perkataannya apa sehingga sih korban ini pada takut? Jadi kalau berdasarkan keterangan dari anak korban ini memang kami tanya, mereka ini sebenarnya dari awal sudah menolak gitu ya. Tapi memang pada saat itu sempat yang bersangkutan ini mengancam, kemudian tangannya gini terus menampar pelan terhadap anak tersebut. Nah semenjak itu anak-anak tuh merasa takut. Jadi memang anaknya sudah beberapa kali, tidak hanya sekali saja. Jadi yang pada saat ketiganya kami tanya kenapa kau nggak keluar, kenapa nggak lari, kenapa nggak lapor. Ternyata karena trauma di pukul tadi pertama itu yang membuat anak-anak akhirnya menjadi ketakutan, jadi tidak berani berbicara kepada orang lain ataupun kepada anak. Berarti adanya ancaman bukan adanya iming-iming ya Bu? Ada yang iming-iming juga. Jadi pertama kali itu adalah bentuknya intimidasi atau ancaman. Kemudian selanjutnya mereka diberikan iming-iming berupa uang yang jumlahnya berbeda-beda dari sekitar 10.000 sampai 25.000 rupiah. Dinas PPAPP tahun ini, sepanjang tahun ini dari Januari sampai dengan Juni mungkin itu sudah ada berapa kasus kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak sih, dan apakah trennya meningkat dari tahun lalu atau seperti apa? Baik, izin untuk kasus di DKI Jakarta untuk tahun 2024
2004 yang ditangani sebanyak 2041 kasus. Kemudian pada tahun 2025 dari Januari sampai dengan Juli itu sebanyak 1113 kasus yang telah kami tangani. Trennya meningkat nggak dari tahun lalu? Meningkat karena sekarang masyarakat lebih mengenal kita dan mereka tanpa sungkan lagi untuk memberikan laporan atau istilahnya curhatlah, dia mau mengadu dan melaporkan kepada kita bahwa kita memang ada untuk mereka, seperti itu. Apakah itu semuanya sudah ditangani atau ada beberapa yang belum? Sambil jalan, karena ini kasus kan ada pendampingan dari awal sampai selesai, kemudian ada tim kita psikolognya, kemudian ada advokatnya juga atau para legal, seperti itu. Dan untuk kasus yang ditangani yang sudah berjalan, kalau yang saya laporkan ini yang belum yang sedang berjalan itu belum masuk ke data yang saya sebutkan tadi. Jadi kita tetap mendampingi dan kita juga punya 44 pos pengaduan di DKI Jakarta. Setiap kecamatan itu ada. Baik, cukup. Cukup rekan-rekan, mungkin kalau sudah nggak ada yang